Halo Sobat Mama Hadi, ketemu lagi di channel YouTube aku. Nah, udah lama banget Mama Hadi nggak bikin konten nih karena ada kesibukan tertentu. Nah, baru kali ini tahun 2020 aku baru kali ini nih bikin konten. Nah, kali ini sesuai dengan janjinya Mama Hadi akan jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya yang kemarin baru aku upload di Instagram mengenai Q&A. Nah, kita mulai ya. Ngomong-ngomong, aku udah punya cucu loh sekarang. Udah tahu kan kabarnya, namanya Neil Hamper Hadi. Nah, pokoknya cucunya cakep banget ya, lucu banget. Jadi gimana, mau panggil Mama Hadi atau Oma Hadi? Terserah deh, begitu ya. Yuk kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Mil Cemil. Ceritain dong Oma, perasaannya pas nunggu Neil lahir, deg-degan nggak? Aduh, pertama kali ya, ini adalah pertama kali karena ini adalah cucu pertama, jadi pengalaman pertama juga bagi aku untuk nungguin dimana cucuku pertama itu lahir. Deg-degan sekali. Nah, Mama Hadi tuh nunggu sampai mantu si Vivi masuk ke ruangan operasi ya, ruangan operasi karena di sesar itu lahirnya. Nah, itu jam berapa ya? Jam 3 Mama Hadi udah ada di rumah sakit, terus masuk ke ruang operasi itu kayaknya jam 4-an gitu. Nah, lahirnya jam 5-an ya, jam 5-an itu operasinya dilakukan. Lahirnya jam 5.16 si Neil itu lahir. Nah, selama menunggu operasi ya, Mama Hadi berdoa semoga selamat semuanya, cucu dan juga Hadi dan Tuhan selamat tidak lahir. Dan hari ini sih tanggal 27 28 ya, udah Neil udah 8 hari. Nah, saat ini diupload pastinya udah berapa, 2 minggu kali ya. Setelah itu 2 minggu usianya. Pertanyaan kedua dari Silviana 1985. Mama Hadi, boleh tahu nggak perjalanan Mama Hadi dari kenal Papa Hadi dan pernah jatuh dalam segi ekonomi? Tolong ceritain ya Mama Hadi soal jatuh bangun rumah tangga hingga bisa saling dukung dan sukses kayak gini. Makasih Mama Hadi. Tapi pertanyaan ini sebenarnya aku tuh baca lumayan banyak juga ya pertanyaan yang hal ini ya. Jadi bukan hanya dari Silvana tadi, tetapi ada beberapa yang lain. Nanti mungkin ditayangin juga nih pertanyaan yang serupa. Nah, karena ini banyak sekali pertanyaan ini yang dari para followers yang bertanya, aku pastinya akan jawab. Jadi pertama apa sih? Pertama kenal ya? Iya. Pertama kenal. Nah, Mama Hadi itu kenal sama Papa Hadi itu teman kuliah gitu. Dulu kuliahnya di Atma Jaya, sama-sama Atma Jaya, tapi aku angkatan 46, Mama Hadi, Papa Hadi angkatan 44. Nah, Papa Hadi termasuk salah satu yang ngefans sama Hadi gitu, di antara yang lain-lain banyak, tapi akhirnya namanya jodoh ya. Meskipun pernah juga berpacaran dengan yang lain-lain, akhirnya jodohnya dengan Papa Hadi. Jadi pertama kenal ada di Universitas Katolik Atma Jaya begitu. Nah, terus apa, pernah jatuh banget ya. Namanya orang berumah tangga itu pasti ada namanya jatuh bangun ya kan, jatuh bangun mesti harus jatuh bangkit kembali. Nah, begitu juga yang dialami Mama Hadi, Papa Hadi ya. Ada yang jatuh bangkit lagi, ada yang sakit sehat sakit. Nah, tapi puji Tuhan meskipun pernah juga ada yang sakit keluarga ya, tetapi akhirnya Tuhan sembuhkan dan sekarang sehat kembali, sudah sehat banget gitu ya. Nah, semoga tetap juga bisa sehat dan banyak umur sampai tua nanti. Nah, kalau masalah ekonomi tadi dipertanyakan, ada beberapa masalah ekonomi. Apakah ada pernah kesulitan masalah ekonomi? Namanya berumah tangga tentu ada juga masalah ekonomi, juga pernah mengalami kesulitan. Begitu juga yang dialami Mama Hadi ya. Jadi pada saat ada yang sakit perlu biaya banyak ya kan, ada juga anak mesti harus sekolah tinggi, sekolahnya kok bisa di luar negeri sesuai dengan, kan pernah juga dengar target mami Mama Hadi kan, target maminya itu sudah dicatat di mana anak-anak masih kecil kan. Nah, itu salah satu diantaranya juga harus menyekolahkan anaknya ke luar negeri apapun yang terjadi. Nah, tentang keuangan itu sebenarnya kalau misalnya tentang uang sampai berhutang pernah juga, tetapi ya puji Tuhan Mama Hadi mempunyai karir itu diberkati terus, bagus terus di perbankan.
punya jabatan yang cukup tinggi dan fixed income yang lumayan besar, pokoknya ratusan juga gitu, jadi cukuplah untuk membiayai anak-anak sekolah di luar negeri. Tapi kadang-kadang karena biaya itu tinggi sekali, yang dibiayai juga bukan hanya anak-anak tetapi juga ada tanggungan orang tua, karena orang tua juga gak bekerja gitu ya. Jadi kadang-kadang jika ada yang sakit maka adalah kekurangan uang. Pernahkah berhutang? Pastinya pernah juga ya. Nah, tetapi hutang yang dialami oleh Mama Hadi itu ada dua macam. Hutang yang memang hutang karena memenuhi kebutuhannya, misalkan menyekolahkan anak sampai ke luar negeri, ya kan, itu dua-duanya. Terus ada yang membiayai pengobatan karena sakit, terus biaya hidup, bukan hidup keluarga Mama Hadi aja tetapi juga orang tua segala macam. Itu adalah hutang yang mungkin timbul akibat namanya kebutuhan hidup. Tetapi ada lagi hutang yang memang sengaja di-create. Nah, Mama Hadi juga suka juga hutang yang memang di-create. Hutang yang di-create itu apa? Contohnya seperti KPR, hutang untuk investasi, untuk beli fixed asset gitu ya, seperti kayak untuk beli rumah gitu. Jadi karena itu merupakan bagian dari target perfect mami saya juga, dimana aku tuh harus membuat anak-anak mesti harus memiliki rumah, dan itu di DP-in kan rumahnya kan. Nah, itu semuanya KPR. Nah, artinya ini adalah hutang yang di-create. Nah, hutang yang di-create ini siapa yang mesti harus membayar? Ya anak-anak lah, orang asetnya juga milik untuk anak-anak gitu. Tetapi hutang yang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makan, menyekolahkan anak, pengobatan dan lain-lain, itu 100% adalah tanggung jawab orang tua. Dan Mama Hadi tidak pernah menyusahkan siapapun. Nah, paling hanya minta bantuan kepada Tuhan. Nah, apabila Mama Hadi mengalami kesulitan, apa yang dilakukan? Selalu berdoa, ya, selalu berucap syukur dan berdoa, karena Mama Hadi sangat percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dan ajaib pula, selalu membantu apabila Mama Hadi sedang dalam kesulitan. Karena ini pernah juga dialami beberapa kali. Beberapa kali Mama Hadi lakukan jam 12 malam berdoa sampai meneteskan air mata, tapi besokannya selalu ada keajaiban dan selalu diberkati, selalu ada berkat dari Tuhan gitu. Jadi selalu ada solusinya apabila kita percaya sekali kepada Tuhan. Jadi panjang. Begitu, kira-kira sudah menjawab belum ya? Udah ya, kira-kira seperti itulah. Jadi jangan selalu bersedih apabila ada masalah, tetapi kamu banyak berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Pertanyaan selanjutnya, karena pertanyaannya banyak banget nih Mama Hadi, masih harus cepet-cepet ngomongnya jawabnya. Apalagi itu dari san_c25513, boleh share menu makan tante itu apa sih agar tetap slim? Ini dari pagi sampai ini dari Senin sampai ke Senin lagi katanya. Kok dari Senin sampai ke Senin lagi? Jadi gini ya, ini kayaknya pertanyaan makan apa bisa slim kayaknya juga ada banyak ya, bener ya? Gitu ya, ada banyak. Sebetulnya apa sih dimakan Mama Hadi dari pagi? Kalau dari pagi bangun tidur itu Mama Hadi minum air putih. Minum air putihnya tuh banyak banget, 1,5 liter kali langsung habis dong, beneran. 2 liter ya? 2 liter. Karena minumku dihabisin di hotel. Iya benar-benar 1,5 sampai 2 liter itu bisa langsung habis, makanya pipis terus kalau pagi. Itu kebiasaan itu. Jadi minum air putih. Habis itu sarapannya itu kebiasaan. Udah 1 tahun belakangan ini aku tuh kebiasaannya adalah minum minuman kesehatan namanya raw milk. Nah, kalau kamu mau ikutin aku, itu bisa dibeli di Be Healthy Hadi, yaitu bisnisku sendiri sih, Be Healthy Hadi. Bisa kamu line-nya itu, line adminnya namanya @ms.puspa atau WA-nya nomornya 0858 91 29 5222. Nah begitu deh, pokoknya hubungin deh. Nah, pagi minum raw milk, habis itu terus aku tuh makan telur 2 butir ya, telur putihnya aja, merahnya nggak aku makan. Nah itu yang rutin setiap hari hampir kayak gitu. Kalau misalkan lainnya, kadang aku minum vitamin juga, tergantung. Kalau misalkan agak sedikit flu ya aku ada minum vitamin C, kayak gitulah, minum vitamin ya. Terus kalau makan harian siang dan malam makannya apa? Sudah 3 tahun ini makannya Healthy Catering Hadi Kitchen gitu. Hanya kadang-kadang kalau agak sedikit bosan, aduh kepengen salad, aku pesen
bisa digojekin kan, itu GoFood kan, GrabFood bisa, salatbar Hadi Kitchen. Begitulah menunya dari Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat begitu. Kalau Sabtu Minggu sering-sering Papa Hadi suka ngajakin makan keluar ke restoran ya, kadang-kadang sekali-sekali cheating lah, nggak apa-apa. Kenapa tetap langsing ya? Karena tidak makan berlebihan, tidak makan hal-hal yang misalnya kalorinya secukupnya, nggak berlebihan, nggak makan yang terlalu manis, terlalu asin, yang terlalu berlemak kayak gitu, itu juga dihindari. Begitu, dan olahraga yang teratur. Dari Christine Pedrosa, selain olahraga dan makan sehat, apakah Mama Hadi rutin ke dokter kulit? Kalau ngomongin ke dokter kulit itu rutin atau enggak, mulai kapan ya? Jadi aku itu baru mulai ke dokter kulit itu mulai tahun lalu aja loh. Sebelumnya tuh namanya pakai skincare. Sekarang ada pertanyaan banyak juga yang mengenai pakai skincare ya. Ada nggak sih? Ada. Nah, mau dibacain sekali itu sama nih. Oh. Jadi Mama Hadi tuh mulai ke dokter kulit itu tahun lalu ya, ada beberapa kebetulan banyak penawaran untuk melakukan treatment supaya mukanya tetap nggak kusam gitu kan. Nah kebetulan tahun lalu itu mulai umur 51-an itu namanya juga udah tua ya, 51 ke atas mulai agak timbul, ada mulai flek-flek kayak gitu, terus agak sedikit kusam berasanya karena ada flek-flek gitu. Jadi banyak yang nawarin juga untuk dilakukan treatment ya. Mama Hadi sekarang melakukan treatment juga sebulan sekali biasanya ke klinik kecantikan untuk merawat kulit mukanya gitu. Tetapi masih orisinil, nggak ada yang namanya dioperasi ya, tarik-tarik benang atau apa enggak ya, tetap orisinil 100%. Oke. Selanjutnya dari Indriani 90, Mama Hadi jangan marah ya, cuma penasaran aja, giginya asli atau pakai gigi palsu? Asli lah, ini giginya asli ya. Jadi 100% ini giginya asli, nggak ada yang palsu, belum ada gigi-gigi palsu sih. Cuma kalau dibilang giginya sudah ada yang ompong. Jadi di sini ada yang gigi ompong gitu. Cuma sekarang tuh agak nggak terlalu rapi. Kalau dilihat di sininya nih agak begini ya, nggak rata lagi. Nah kebetulan juga ada dokter gigi untuk kecantikan gigi itu. Estetik. Nah, itu ada juga yang menawarin Mama Hadi untuk dirapiin, tapi dirapiinnya tuh nggak pakai yang kalau dulu kan pakai kawat gitu ya. Nah lagi ditawarin untuk dirapiinnya itu namanya pakai Invisalign namanya. Nah ini baru mau mulai tapi baru ditawarin. Mama Hadi masih mikir-mikir oke nggak ya gitu, tapi katanya bagus nih, nanti giginya jadi rata gitu. Jadi kayaknya Mama Hadi mau coba untuk mulai dijaga kerapian giginya, karena udah mulai agak rata sedikit gitu. Tapi sabar sih, masih oke, ini masih 100% gigi Mama Hadi sendiri. Oke. Terus ini ada dari Anissa Suli, kenapa saya masih jomblo? Kenapa mah? Kok nanya gue? Kenapa masih jomblo? Ya salah lu sendiri, kenapa masih jomblo? Masa gitu ditanyain ke Mama Hadi, emangnya biro jodoh? Aneh ah. Terus lanjut ya, dari Neisha Taskia, bagaimana perasaan Mama Hadi sekarang udah ada nail? Ekspresikan dengan satu emoji. Oh iya, tips juga dong, jaga makanan atau healthy life-nya gitu. Thank you. Tadi apa? Emoji. Emojinya gimana ya? Emoji itu apa aja ya? Gitu. Ada nggak ya kayak gitu? Pokoknya happy, matanya bersinar-sinar, love banget ya dengan adanya ini. Pokoknya happy banget. Aduh kangen terus tiap hari tuh kepengen nengokin cucu, tapi sayangnya rumahnya jauh. Cucunya di Serpong, Mama Hadi di Kelapa Gading, jadi setiap weekend harus ke sana, nggak weekend pun pasti ke sana mau tengok. Terus apa lagi sih tadi? Healthy lifestyle itu tadi kurang lebihnya udah ya. Pastinya makanan kesehatan juga makan mesti harus dijaga, tetapi olahraga teratur, istirahat cukup kayak gitu. Terus
Jangan berpikir yang negatif, selalu positif, selalu bersyukur, selalu bahagia, happy. Nah itu enjoy aja gitu ya. Itu bikin kamu awet muda, kamu bisa sehat. Tentunya begitulah kira-kira. Lanjut ya. Dari Rita Haper. Punya keluhan, Rita Haper. Punya keluhan sakit nggak Mama Hadi? Kayaknya energik dan sehat banget, cantik lagi. Keluhan sakit. Keluhan sakit sih kayaknya bersyukur ya, puji Tuhan ya, bersyukur tuh nggak ada sakit-sakit gimana. Kadang-kadang kalau kecapean ya ada pegel-pegelan dikit, terus kadang-kadang ada flu-flu sedikit, Papa Hadi lagi flu, Mama Hadi ketularan. Tapi biasanya kalau rasa-rasa badan tuh lagi kurang enak badan, dibawain aja olahraga. Kalau dibawa olahraga aku seger lagi. Kalau aku sih gitu ya, nggak tahu ya kalau orang lain, tapi aku ngerasa kalau badan kurang enak badan, aku tuh bawa olahraga tapi jadi aku sehat lagi gitu pokoknya gitu. Jadi kayaknya udah banyak banget ya tadi aku jawab ya, 3 lagi aja deh. Oke. Coba apa lagi? Dari pujiantun2gmail.com. Lihat Tante ikut bahagia, Tante nyemil nggak kalau sudah malam? Nyemil? Iya juga sih, aku suka nyemil orangnya, tapi cemilannya itu buah. Aku sukanya cemil buah sama suka cemil kacang almond gitu. Terus dari ara_amani.20. Pengen punya cucu berapa Tante? Waduh, kalau itu terserah deh, terserah Tuhan kamu kasihnya berapa. Kalau banyak juga Mama Hadi bersyukur, yang penting sehat-sehat dan mereka bahagia. Terus lanjut pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari semua wanita di Wah, semua wanita. wanita yang jomblo. Wanita yang jomblo yang saya tadi nanya kali ya. Dari Mejo. Ada nggak kriteria ideal calon menantu nanti buat Alex Daniel Hadi? Itu ya, kayaknya sering banyak yang kasih salam lah, kasih apa Daniel Hadi ini ya kan. Jadi kalau ngomongin mantu ideal untuk Daniel, sebetulnya tuh kalau aku sendiri yang penting orangnya baik dan support Daniel, sehingga Daniel itu bisa berhasil dalam hidupnya, bisa bahagia, bisa sukses dalam bisnisnya. Seperti itu sih yang penting itu gitu. Jadi lebih support dan sayang sama anakku. Gitu sih, itu udah cukup. Yang lainnya ya semuanya ditentukan oleh anak-anak, oleh Danielnya sendiri. Yang penting Danielnya suka, Danielnya happy, merasa bahagia bersama si cewek itu ya oke. Itu kok. Udah ya? Udah kan ya? Udah ya. Jadi udah banyak banget tadi, udah berapa belas yang aku jawab gitu ya, udah cukup banyak. Jadi bagi yang kalian pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti sabar, next aku akan adain Q&A lagi dan aku akan jawab lebih lengkap lagi gitu. Nah, sampai di sini konten YouTube Q&A Mama Hadi kali ini. Nah, sampai jumpa lagi pada YouTube. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya. Nah, sampai jumpa pada video YouTubeku berikutnya. Bye.